Marilah kita buka acara pada hari ini dengan berharap Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama kami sampaikan kepada saudara kita Bang Heri, yaitu selaku perwakilan dari Sedekah Minimal Lampung. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat kafe untuk melaksanakan kegiatan kita. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana kegiatan ini alhamdulillah selama ini sudah lancar, sudah berjalan berapa tahun? Berapa tahun Bu? SML kira-kira? Kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun ya. Alhamdulillah kegiatan SML atau Sedekah Minimal Lampung yang mana kita ke daerah-daerah tujuannya untuk memberikan bantuan kepada kaum duafa, kepada anak yatim maupun piatu. Mudah-mudahan acara ini terus berjalan ya, tidak sampai di sini saja, maka akan terus kita adakan kegiatan ini. Mudah-mudahan tidak di sini saja, nanti di mana gitu. Dan juga bukan tiap tahun, kalau bisa tiap bulan. Ya, mudah-mudahan kita donaturnya semakin semangat untuk memberikan bantuan kepada kita, yang melalui kita akan diberikan kepada kaum duafa maupun anak yatim dan piatu. Mohon maaf ini Bapak, Ibu dan adik-adik sudah lama nunggu. Saya di sini mewakili dari SML mengucapkan banyak terima kasih sudah menyempatkan waktu. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat manfaat bagi kita semua, dunia maupun akhirat. Itu saja dari saya mewakili dari SML. Kenalan dulu, nama saya Heri, saya berasal dari Susuk Mulia, Bumi Nabung Ilir. Ya, kami tim SML ini ada beberapa daerah ya. Ada yang dari Gebaru, ada yang dari SK, ada yang dari Bumi Nabung. Ya, mudah-mudahan ada yang mau bergabung dari manapun, tidak apa-apa untuk membantu kegiatan SML. Itu saja, cukup dari saya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Heri atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua yaitu dari Sijum, Gerakan Sedekah Nasi Jumat, kepada saudari Ibu Eka Susanti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sore hari ini masih memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga hari ini, sore ini dimudahkan langkah kita untuk berkumpul di sini dalam kegiatan yang sangat mulia, yaitu memuliakan putra putri kesayangan Rasulullah. Perkenalkan dulu, saya bukan dari Gaya Baru, saya dari Seputih Banyak. Jadi tadi berangkat ke sini sekitar 1:30 mewakili Sijum Nasi Jumat. Mungkin ibu-ibu sudah pernah dengar Sijum Nasi Jumat, Gerakan Nasi Jumat, yang biasanya fokus kita, amaliyah utama kita itu berbagi nasi di masjid-masjid pada saat sholat Jumat. Jadi setelah sholat Jumat, jadi jamaah kita bagi nasi Jumat. Nah, itu awalnya kegiatan Sijum itu berawal dari berbagi nasi Jumat, namun sekarang sudah berkembang dengan banyak kegiatan. Salah satunya insya Allah rutin memuliakan putra putri kesayangan Rasulullah, dan sebuah kehormatan bagi kami diajak berkolaborasi dengan teman-teman komunitas
sedekah mingguan Lampung untuk mengadakan kegiatan di sini. Nah ini saya dan teman-teman itu masih bergerak di Kecamatan Seperti Banyak dan Wais Putih, dan ini alhamdulillah Allah kasih kesempatan melalui teman-teman sedekah mingguan Lampung untuk bisa ikut berpartisipasi memuliakan putra putri kesayangan Rasulullah Gaya Baru. Mudah-mudahan kegiatan ini diridhoi oleh Allah, kemudian memberikan kebahagiaan buat anak-anak kita semua, dan Allah mampukan kita semua untuk bisa istiqomah dalam kegiatan-kegiatan ini. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih untuk undangannya kepada kami. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Saudari Eka Susanti atas sambutannya. Jadi beliau adalah penggerak kegiatan Sijum yang sedekah nasi Jumat di Seperti Banyak dan Wais Putih. Sebenarnya waktu itu Gaya Baru juga ada, cuma sementara masih tapi ada kegiatan yang lainnya, Bapak Ibu, alhamdulillah. Di acara berikutnya Bapak Ibu, jadi kami mohonkan, kami terangkan kembali pada Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang pada hari ini, nanti acara intinya ada di setelah pada asar, Bapak Ibu ya. Tapi sebelum menjelang asar, ini panitia sudah menyediakan untuk santap siangnya. Jadi monggo Bapak Ibu, adik-adik sekalian sudah disiapkan untuk konsumsinya. Jadi selepas nanti kegiatannya setelah makan kita istirahat jenak sambil sholat asar berjamaah. Ya nanti sepas itu baru kegiatan inti. Itu saja Bapak Ibu. Mungkin bisa dimulai. Sudah siap panitianya? Untuk Saudara Ferdi, Mas Ferdi, Ibu sudah siap? Maaf, saya mau langsung kebagikan ke semuanya. Tolong ya. Oh Mbak Willy ya. Yang mau makan di sini boleh, mau ke belakang juga boleh. Di belakang ada tempatnya yang enak, isis malahan. Boleh. Mau di sini juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amma ba'du. Kepada segenap panitia acara santunan anak yatim dan juga kolaborasi dengan
Zoom, ya Zoom, yang saya hormati, anak-anakku, anak-anak yatim, anak-anak piatu, atau mungkin yatim piatu, beserta keluarga yang menghantarkan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita pada sore hari ini kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita berada di satu suasana yang sangat luar biasa. Ini acara yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah, acara yang bisa mendatangkan berkahnya Allah, acara yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Yang kumpul hanya orang-orang biasa, yang kumpul hanya orang-orang yang biasa, tapi tempat ini, suasana ini dikerumuni malaikat, sehingga malaikat ini bersab-sab dari tempat ini sampai ke arusnya Allah. Kalaupun toh umpama kita bisa melihat, maka mata kita tidak akan bisa berhenti meneteskan air mata. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, beruntung orang yang di dalam rumahnya ada anak yatim. Beruntung orang yang di dalam rumahnya ada anak yatim. Sampai Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yadhumul yatim. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa menghardik, menyakiti perasaan anak yatim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya pemahaman menyakiti perasaan anak yatim ini dengan fisik. Padahal kalau toh umpama anak yatim itu dia bercerita dengan kita, yang orang tuanya masih utuh, jalan di tempat-tempat taman, kemudian anak tadi digandeng ayahnya, digandeng ibunya. Anak yatim itu dia dari lubuk hati yang sangat dalam dia berkata, seandainya ayah saya masih ada, saya pasti bisa dipegang tangan saya seperti anak itu. Seandainya saya masih punya ibu, mungkin saya akan disuapi seperti anak itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pernah jalan-jalan, kemudian saya perhatikan anak itu berada di pojok, dengan di depannya ada mangkok. Saya perhatikan dari jauh, dengan pakaian yang sangat lusuh. Dia melihat ada seseorang gandeng anak, kemudian bermain. Anak ini tadi sama adik kecilnya dia diam, dia perhatikan. Tak lama kemudian anak perempuan ini tadi melihat ada seseorang dia bawa roti, diayuhnya tadi dengan memberanikan diri, roti yang ditaruh tadi pas orangnya lagi masuk ke dalam kamar mandi diambil, lari dikejar sama orang itu tadi. Nggak taunya ketika dikejar, Bu, anak itu tadi lagi nyuapin adik-adiknya, adiknya lagi disuapi.
Si orang yang punya roti tadi dia mau marah. Begitu dia melihat adiknya masih kecil-kecil, dia tengok ke kanan, rumahnya sudah berantakan. Dia lirik ke kiri, rumahnya sudah berantakan. Ternyata ayah ibunya sudah nggak ada. Anak perempuan ini ditinggalin adik kecil-kecil yang umur 6 tahun, 5 tahun, yang paling kecil itu umur 3 tahun. Bisa kita bayangkan, dia ingin hidup bahagia seperti kita yang masih utuh orang tuanya. Maka untuk itu acara sore hari ini jadi renungan kita. Mudah-mudahan adik-adik yatim piatu yang dikumpulkan ini nanti punya masa depan yang cerah, punya masa depan yang lebih baik. Dengan disantuni seperti ini, nantinya mereka akan tumbuh. Oh, aku dulu pernah disantuni. Kita nggak tahu Pak Bu, anak-anak ini nanti punya nasib yang nasibnya kita nggak tahu. Mungkin ini nanti akan ada yang jadi seorang presiden, mungkin ada juga jadi pengusaha, mungkin bisa jadi dia itu menjadi orang yang kaya. Kita nggak ngerti mereka nanti itu punya masa depan, punya jatah rezeki yang rezekinya hanya Allah yang tahu. Setelah mereka nanti sukses, usaha yang dibuat oleh teman-teman kita panitia ini diteruskan sehingga tumbuh dari generasi-generasi anak yatim piatu yang sekarang ini disantuni. Nanti juga suatu saat dia akan bisa menyantuni lebih dari ini. Allahumma amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenengan yang merasa dititipi anak yatim, maaf, pacung gersulo. Anak yatim ini punya sifat yang berbeda. Yatim piatu ini punya sifat yang berbeda, agresif. Kadang dikongkon ngalor malah ngidul, dikongkon ngidul malah ngalor, seakan-akan ngece, seakan-akan membuat kita biar marah, biar emosi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ada 7 keuntungan orang yang di dalam rumahnya ada anak yatim. Termasuk panitia hari ini merupakan satu jembatan. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan panitia Allah Subhanahu wa taala berikan ridhonya, Allah berikan keberkahannya. Kata Rasulullah, barang siapa yang di dalam rumahnya ada anak yatim, maka seisi rumah itu adalah calon-calon penghuni surga. Yang kedua, barang siapa yang senantiasa dia bersama anak yatim, nanti akan bersama Rasulullah seperti ini. Kalau sekarang mungkin jenengan ada yang kenal bupati, ada yang kenal gubernur, dugi teng dalem jenengan mandek nganggo mobil sing bagus, enek pengawalan. Padahal wong kampung kono delok jenengan ki wong biasa. Ada gubernur datang langsung rasa di dalam hati bahagia, saya adalah orang terhormat. Itu baru gubernur, baru bupati. Gimana kalau yang nyambut jenengan ini sesosok manusia penyelamat dunia dan akhirat, yaitu beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti disambut seperti ini, kata Rasulullah, seperti jari, dekat betul dengan Rasulullah. Mulane Pak Bu, jenengan sing kuat, jenengan yang sabar. Kula ngomong ngeten iki
Kula kali Mas Herman niki zaman tasih aliyah riyin sering yang namanya anak yatim itu wis ora makaping-kaping. Maka niku nate ada anak yatim itu di pondok saya. Tak omongi le, aja nakal ya le, lah kok malah nyolong manci. Sing kuwi manci nesu krana didol nang gone tukang rongsokan. Ngomong ini rongsokan ini masih bagus ini manci sing ngadol sapa kae. Candi kalau nanggone Pak Sidik bocah nesu kalih kula ngomong ya lah nggih mau tak omongi aja kaya ngono lah kok malah nggih Pak kula tobat Pak ngomong tobat 3 dino lah kok 3 dino niku malah jikuk sing luwih gedhi meneh. Iyalah ya Allah kula karo ngulus-ngulus dodo wolo-wolo kuaton kaya jenengan nggih ngoten nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Saya tahu perasaan. Apalagi sekarang ini masalah suasana yang seperti ini. Masya Allah. Sekolah nganggo kota, ditukokne kota ora kok nggih belajar malah ndelok YouTube. Entek kotane ngamuk. Lah lek tak tukokne wingi lho Le. Tak mak tinggi apa? Makanya mari kita sama-sama acara santunan anak yatim ini kita ambil hikmahnya. Yang kedua Pak Bu, orang yang di dalam rumahnya dan orang yang senantiasa memikirkan anak yatim, Allah akan tolong semua masalahnya. Allah akan berikan pertolongan kepada orang itu. Allah akan berikan kemudahan kepada orang itu. Mulai ngapunten, maaf ibu-ibu, pamannya ada anak yatim 2, 3 di dalam rumahnya. Jenengan pun ketika ada satu masalah, jenengan nyedek karo sing gawe urip. Ketika kita menghadapi satu masalah, wasta'inu bisabri wassalah, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar dengan ujian anak-anak yatim, kemudian sholat, bangun malam. Masya Allah. Ketika Rasulullah SAW beliau dalam keadaan usia yang masih kecil, Sayyidatina Aminah ibunda Rasulullah SAW pun juga begitu. Makanya kata Rasulullah, orang yang di dalam rumahnya ada anak yatim, maka dia adalah keluargaku. Ibu sing kuat nggih, bapak yang kuat nggih. Biasanya bapak karo ibu kuat ibu. Kita Pak Bu ibu ki biasanya duwe anak yatim 4, iku dadi. Kalau bapak itu biasanya ya dadi neng beda karo ibu. Dene nek bapak-bapak sakniki dilalah ibu ninggal anak iki mau cek urung balik kok rada beling gitu. Rada beling ya aja terus digepuki. Ya aja terus diseneni, dikasih contoh. Ngene lho Nang, ngene lho Nduk. Insyaallah nanti kita akan mendapatkan hikmah daripada ngopaini anak yatim. Terus kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir doa-doa orang yang di dalamnya ada anak yatim itu doanya mustajabah. Maka pertemuan ini nanti akhir kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita menjadi doa yang makbul. Anak-anak yatim menjadi anak yang soleh solehah, hafid hafidah, alim alimah, abid abidah, dai daiyah, sukses dunia, sukses akhirat. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doa untuk panitia dan kafe yang digunakan untuk acara ini, mudah-mudahan jadikan kafe asbab hidayah, gitu. Kafe yang berkah. Ketok tulisannya kafe tapi nang jerone amalan agama, gitu nggih. Mudah-mudahan panitianya panjang umur, sehat, kemudian rezekinya berlimpah, dan nanti bisa mengadakan santunan anak yatim yang lebih besar daripada ini. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatina sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya rahimal masakin, ya dzal quwwatal matin, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sholli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur auratana ummata sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina ummata sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah, yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tidak nampak, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim, ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa ulama-ulama kami, ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Kami belum bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka, baru dengan air kencing dan kotoran kami balas mereka ya Allah. Maka ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Apabila mereka masih hidup, panjangkan umur mereka, mudahkan segala urusan-urusan mereka, selesaikan masalah-masalah mereka. Apabila mereka telah tiada ya Rabb, muliakan orang tua kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya, masukkan ke dalam surganya ya Allah. Masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim, ampuni dosa ibu kami ya Allah. Kami belum bisa membalas kebaikannya ya Allah, ketika melahirkan kami dengan taruhan nyawa ya Rabb. Kini kami belum bisa membalas satu tetes pun air susu yang pernah kami minum ya Allah. Jadikan doa pada sore hari ini, di tengah-tengah anak yatim piatu yang berkumpul dan kedua orang tua serta panitia pada sore hari ini, jadikan orang tua kami, ibu kami mulia derajatnya di sisi-Mu ya Allah. Apabila telah tiada, maka muliakan ibu kami, jadikan ahli surga ya Rabb. Ampuni dosa keluarga kami, kakak ayu adik kami, tetangga-tetangga kami, sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim, berikan kesabaran hati-hati kami dalam membimbing, mendidik anak-anak yatim, anak-anak piatu yang kumpul ini ya Allah. Berikan kemudahan orang tuanya ya Allah. Mudahkan rezekinya, mudahkan kesehatannya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim, berikan kesabaran kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim, di antara kami ada yang sakit, sembuhkan sakit saudara-saudara kami ya Allah. Sembuhkan sakit saudara-saudara kami yang terlentang di atas dipan ya Allah. Sembuhkan sakit saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim, di antara kami ada yang tidak tenteram, beri kedamaian, ketenteraman
kedua orang tua kami ya Allah. Ada di antara kami yang berselisih hati, satukan hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Karim, ada di antara kami dililit hutang, selesaikan hutang-hutang kami ya Allah, agar tidak menjadi beban nanti di kubur ya Allah. Ya Allah, curahkan hidayah di negeri kami ya Allah. Selamatkan negeri kami ya Allah. Singkirkan musibah dari negeri kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Karim, kami keras lembutkan hati kami ya Allah, dengan kami menyantuni anak yatim ini ya Allah. Jadikan hati kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Berkahilah keluarga kami, berkahilah ilmu kami, berkahilah perjuangan kami, berkahilah usaha kami, berkahilah rumah tangga kami ya Allah. Berkahilah anak-anakku ini ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Berikan mereka masa depan yang cerah ya Allah. Kalau mereka rindu dengan orang tuanya, berikan mimpi-mimpi yang indah untuk anak-anak ini ya Allah. Ya Allah, lindungi mereka dari fitnah akhir zaman ini ya Rabb. Ya Allah ya Rabb ya Karim ya Rahman ya Rahim. Kami tidak pandai berdoa. Apa yang tersimpan di dalam hati-hati kami kabulkan ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al rijalana kirijali sahabat. Allahumma ij'al waladana ka waladi sahabat. Allahumma ij'alna hafizal Qur'an. Allahumma ij'alna hafizil Qur'an. Allahumma ij'alna hafizil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna ilahil Fatihah. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan senantiasa menjadi motivasi kita selalu optimis bahwa dengan amal agama, kesuksesan, kejayaan, kemuliaan akan kita dapatkan. Dan setelah ini monggo ke panitia kalau diadakan acara untuk santunannya silakan dilaksanakan. Dan dari saya cukup sekian. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Selim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Tibalah saatnya acara inti, yaitu pemberian santunan kepada adik-adik yatim dan yatim piatu. Mohon untuk kepada panitia disiapkan. Kita untuk di sini saja seperti ya, karena cuacanya Nanda. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nggih sallallahu Dok moto.
Sesi foto dulu ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kamera, lihat kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah, prosesi santunan sudah berlangsung. Para hadirin tamu undangan sudah menerima, dan alhamdulillah berkah lagi proses berlangsung. Posisi juga lagi hujan. Ya, mohon di waktu yang mustajab ini silakan adik-adik berdoa dalam hati. Kita ketemu 2 waktu, di mana 2 waktu itu salah satunya yang pertama doa ketika ada hujan. Ya, kita berdoa ketika suatu hujan, insya Allah ada salah satu waktu yang mustajab. Dan tambahnya lagi, hari ini adalah hari Jumat pada sholat asar. Waktu yang kedua untuk berdoa yang mustajab. Silakan adik-adik yang punya hajat, punya keinginan, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ariska? Adik Ariska ada? Bu Nadir mungkin? Angga, adik kita Angga. Ibu Riasi, pendampingnya. Ya, Farel, yang berikutnya Farel. Adik Farel, pendampingnya Ibu Pujiarsi. Adik Fahmi, pendampingnya Ibu Suparti.